Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2058. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bekerja keras untuk melayani Anda, Tuan, dengan baik, kata Saroye. Dia nampak sangat gembira. Dia bahkan berpikir apakah Tuan Qingchen ini tertarik padanya. Melihat kegembiraan pada Saroye dan yang lainnya, Qingchen tersenyum lalu berbalik dan melangkah keluar. Kemudian berdengung. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari awal sampai akhir. Saroye dan yang lainnya tidak melihat bagaimana Qingchen muncul atau bagaimana Qingchen pergi. Tuan ini akhirnya pergi. Apakah sekarang kita memiliki orang di belakang panggung? Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah merasakan jimat Dao Agung di tangan mereka, dan mereka merasakan perasaan campur aduk di dalam hati mereka. Mereka adalah orang yang hebat, akan tetapi kekuatan dan aura seseorang 100 atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari mereka, dan ini sangat mengerikan. Di kerajaan Yong ataupun masyarakat naga hitam, mengingat status mereka belum pernah melihat orang dengan aura tak kasat mata yang lebih menakutkan daripada Qingchen. Saroye bahkan lebih bersemangat saat ini berdasarkan tindakan ayahnya sebelumnya dan apa yang dia katakan ketika dia pergi. Yang satu ini pasti memiliki latar belakang yang besar. Saroye sangat bersemangat. Tetapi begitulah, memang alam semesta awal itu tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Tuan ini harus datang dari kekuatan yang menakutkan. Bahkan mungkin kekuatan ini lebih tinggi daripada klan Komodo mereka. Klan Komodo adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta. Namun, Saroye dia tahu di dalam hatinya bahwa ada beberapa kekuatan kuno yang tersembunyi di atas klan Komodo, yang bahkan klan Komodo miliknya pun tidak berani memprovokasi. Kekuatan-kekuatan tersembunyi ini dalam sejarah panjang laut kosmik, dan praktisi biasa bahkan tidak dapat mematai mereka. Metode menilai suksesi klan Komodonya adalah dengan melihat siapa yang memiliki prestasi lebih besar di masa depan. Selama pengalaman tersebut, Saroye berkata dalam hati, meskipun dia telah melatih kultivasinya melalui pengalaman bertahun-tahun, Saroye tahu bahwa akan ada selalu orang yang lebih baik dari dirinya. Dia ingin benar-benar menjadi pewaris tunggal klan Komodo, maka dia harus mendapatkan peluang dan petualangan. Aku punya firasat bahwa perjalanan ke laut alam semesta selatan ini akan menjadi salah satu peluang terpenting dalam hidupku, kata Saroye. Dia sangat bersemangat. Dan ketika Anda menemukan sebuah peluang, maka Anda harus berani bertaruh. Jika Anda bertaruh dengan benar, maka Anda akan naik ke langit dalam satu langkah. Namun jika Anda salah bertaruh, yang terburuk adalah pulang dan berbaring lalu hanya bisa mencapai level seperti ayahnya, dan itu akan menjadi pencapaian terbaik dalam hidupnya. Sementara penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah mengungkapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Saroye. Namun Saroye tidak menerima ucapan terima kasih itu. Jika mereka berdua ingin mengucapkan kata terima kasih, maka ucapkan saja kata terima kasih itu kepada Tuan sebelumnya. Ayo pergi dan urusi perintah dari tuanku, kata Saroye. Dia dan beberapa kekuatan besar merupakan prospek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu semalam, dan bahkan mungkin memerlukan pengelolaan yang panjang. Untungnya penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah sangat berpengalaman, dan mereka juga memiliki beberapa perwira dan menteri yang cukup cakap di bawah komandonya. Jadi masalah ini tidak akan menjadi masalah besar. Saat ini di kedalaman alam semesta yang luas di langit berbintang, Meng Tianhui memimpin banyak penegak hukum klan surgawi. Mereka pun segera kembali ke dunia rahasia klan surgawi. Komandan Iwagura itu bertindak terlalu jauh. Klan surgawiku telah berada di lautan kosmik selama bertahun-tahun. Meskipun klan Komodonya kuat, bagaimana dia bisa memperlakukan kita seperti ini?
Jika tersiar kabar di mana reputasi klan surgawiku, maka ya itu benar, Yang Mulia. Mohon segera laporkan kepada ketua klan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Saat ini banyak penjaga penegak hukum juga berkata dengan suara yang marah. Sepanjang perjalanan mereka menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Bagaimana cara menghadapi klan Komodo? Para tetua klan pasti punya keputusannya sendiri dan kalian tetap di sini dan aku akan pergi ke ketua klan untuk melapor, kata Meng Tianhui. Wajahnya muram. Dia mengatakan sesuatu kepada para penjaga penegak hukumnya dan lalu berbalik kemudian bergegas menuju ke tempat ketua klan. Itu adalah istana yang terletak jauh di dalam ruang rahasia. Setelah beberapa saat, Meng Tianhui tiba dan datang di sana. Penatua klan Meng Tianhui, dia datang dan langsung membungkuk kepada penatua klan. Dia ingin memulihkan wajahnya. Dia membungkuk dengan sangat hormat. Oh, kamu sudah kembali? Suara gemuruh datang dari istana itu membawa momentum yang menakutkan. Pada saat yang sama, momentum ini langsung menyelimuti Meng Tianhui. Oh, apakah kamu terluka? Merasakan kondisi Meng Tianhui, napas penatua klan itu tersenggal. Sebenarnya apa yang terjadi? Meng Tianhui pun menjelaskan bahwa di perjalanan ini, seseorang berani menjadi musuh klan surgawi kita. Wah, apa? Siapa itu? Kata penatua klan. Dia nampak marah dan ledakan. Dari istana itu, aura niat membunuh yang mengerikan tercurah darinya seperti lautan luas menyebabkan suara gemuruh yang keras. Meng Tianhui pun buru-buru memberi hormat dan berkata, ketua klan Meng Tianhui itu adalah Iwagura dari klan Komodo. Dia segera menceritakan semua keseluruhan ceritanya tentang situasi sebelumnya. Iwagura itu keterlaluan. Dia menolak memberiku klan surgawiku wajah. Kurang ajar. Penatua itu sangatlah marah. Meng Tianhui hanya bisa menundukkan kepalanya, tetapi ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Kurang ajar klan Komodo itu. Suara penatua klan itu menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia tidak lagi mudah untuk tersinggung seperti sebelumnya. Itu terlalu sombong. Dia merupakan salah satu orang kuat dari klan Komodo di antara klan Komodo. Iwagura mirip dengan penatua klan dan perkataannya juga. Perbuatannya itu cukup untuk bisa mewakili seluruh klan Komodo. Namun demi seorang penguasa kota kecil di kerajaan Yong dan juga kaisar iblis darah yang kecil di lautan semesta selatan, Iwagura ini bahkan tidak segan-segan untuk menyinggung klan surgawiku. Ada apa dengan dia? Aku sudah tahu tentang masalah ini, silahkan minggir dulu, kata penatua klan surgawi dengan suara yang dalam. Meng Tianhui pun mengangkat kepalanya dengan cepat. Apa maksud dari penatua klan dengan ini? Apakah ini berarti Anda tidak ingin membalaskan dendam? Biarpun aku tidak bisa menyinggung Iwagura dan membunuh Saroye, tidak bisakah mereka membunuh penguasa kota Jinu dan kaisar iblis darah? Bagaimana klan surgawinya bisa begitu tidak tahu malu? Namun masalah klan Komodo ini bukan lagi sesuatu yang bisa Anda dan aku putuskan, karena ini merupakan kasus yang besar. Saat ini kita hanya bisa melaporkannya kepada Tuan dan biarkan dia yang mengambil keputusan. Apa? Meng Tianhui pun terkejut. Dia tahu Tuan atau Tuhan. Dia adalah pemimpin klan surgawi dan merupakan salah satu orang paling berpengaruh di klan surgawi. Yah, baik. Kata Meng Tianhui, dia tidak berani melanggar dan dia pun segera berbalik lalu pergi. Di saat yang bersamaan, sesosok tubuh keluar dari istana lalu menghilang. Itu adalah penatua klan. Penatua kan langsung menuju ke kedalaman di dunia rahasia klan surgawi, merupakan alam rahasia klan. Di tempat sebuah langit berbintang, nampak terlihat sebuah menara tinggi yang berdiri tingginya ratusan juta mil di sana. Nampak dikelilingi oleh aura warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Menara surgawi, harta inti klan surgawi. Saat ini seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan menara itu, dan itu adalah penatua klan. Itu adalah lelaki tua yang berjalan menuju menara. Ketika dia mendekati menara, terlihat seorang wanita berjubah merah tiba-tiba menghentikan lelaki tua alias penatua klan itu.
Wanita berjubah merah itu memiliki pedang berdarah yang tergantung di pinggangnya. Matanya sangat dingin seperti genangan air dan dia menatap dingin ke arah lelaki tua di depannya. Pria tua itu pun buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Hong Pei, tolong, aku ingin menemui Tuan." Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya sedikit tapi tidak mengatakan apapun. Oh, begitu saja. Entah berapa lama wanita berjubah merah itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya ke arah lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu pun buru-buru memberi hormat lalu berjalan menuju ke menara tinggi. Setelah beberapa saat lelaki tua itu datang ke menara. Ketika dia masuk, dia melihat seorang wanita mengenakan jubah putih nampak berbaring di tempat tidur yang empuk, seraya memegang sepotong batu giok di tangannya. Kekuatan kuno jalan mengalir pada rune yang berisi napas inti tertinggi alam semesta. Setiap rune seperti dunia. Lelaki tua itu pun buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Aku telah bertemu dengan Tuan Wanita." Tuan Wanita itu mengangguk sedikit bahkan tanpa memandang lelaki tua itu. Dia hanya berkata dengan ringan, "Ada apa? Katakan padaku." "Yah, begini Tuan. Itu Iwagura dari klan Komodo." Saat dia mengatakan itu, dia segera menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Dan setelah mendengarkannya, wanita itu hanya mengangguk sedikit tanpa ekspresi apapun. Pria tua itu pun menunggu sebentar tetapi hatinya gelisah. Setelah menunggu lama melihat Tuan masih melihat pemandu giok di tangannya tanpa ekspresi apapun, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau berkata, "Yah Tuan, masalah ini." Wanita itu tiba-tiba meletakkan pemandu batu giok di tangannya dan lalu menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu pun buru-buru menundukkan kepalanya. Wanita itu lalu memandang lelaki tua itu lagi dan berkata dengan tenang, "Penatua dari 3 suku, Anda juga seorang lelaki tua dari klan surgawi. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi klan surgawi saya. Tahukah Anda asal mula pemandu giok di tangan saya ini?" Lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Pemandu batu giok ini seharusnya terbentuk setelah Tuan memimpin klan surgawi kita untuk menghancurkan alam semesta kecil di era terakhir, dan kemudian sepenuhnya menyempurnakan alam semesta kecil itu. Dan itu berisi kekuatan aturan asli alam semesta kecil itu. Sekilas, dengan memahami ini, Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan asli laut alam semesta." Mendengar jawaban itu, wanita itu sedikit puas dan lalu berkata dengan ringan, "Lalu, tahukah Anda bahwa alam semesta kecil ini jelas berada di bawah komando kekuatan lain di lautan alam semesta, tanah leluhur kami Kaze. Jadi mengapa dia dihancurkan oleh klan surgawi? Itu karena alam semesta kecil terlalu lemah dan nilainya tidak cukup. Kaisar leluhur kami Kaze tidak berani menjadikan klan surgawi kita sebagai musuh karena alam semesta kecil itu. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Bis Darah yang kamu sebutkan itu memang kuat, tapi apakah mereka berharga?" Wanita itu lalu dia berkata, "Seharusnya tidak terlalu berharga, kan?" Orang tua itu nampak ragu-ragu dan berkata. Wanita itu lalu berkata lagi dengan tenang, "Oh, begitu. Katakan padaku mengapa Iwagura ingin melindungi kedua orang ini, dan bahkan dia tidak segan-segan mengatakan bahwa seluruh klan Komodo adalah musuhnya." Ini bawahan juga cukup bingung. Wanita itu lalu berkata dengan dingin, "Kamu sangat marah sehingga kamu tidak bisa melihat masalah ini secara rasional. Iwagura itu tidak segan-segan menjadi musuh klan surgawiku demi masalah sepele seperti itu. Itu tidak lebih dari 2 orang. Alasan pertama, dia sengaja mengincar klan surgawi kita, jadi dia membuat alasan. Sementara yang kedua adalah karena itu menguntungkan baginya, dan klan surgawi kita tidak pernah berselisih dengan klan surgawi klan Komodo. Jadi jelas alasan kedua adalah yang paling utama." Dirinya pun menjadi kaget. Untungnya apa untuk bidang bintang terpencil itu? Tuan itu berkata dengan tenang, "Kalau saya bicara keuntungan, ada banyak jenisnya. Ada jenis keuntungan finansial dan juga keuntungan material. Ada jenis keuntungan manfaat dari segi koneksi dan juga latar belakang. Dan ada juga jenisnya manfaat, yaitu peluang dan manfaat masa depan. Bidang bintang itu sangat tandus. Jelas tidak mungkin untuk bisa memiliki kepentingan manfaat finansial dan
manfaat materi. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah juga tidak memiliki latar belakang. Jelas sekali mereka mungkin sama. Wanita itu menyipitkan matanya. Katakan padaku, kesempatan seperti apa yang membuat Iwagura tidak ragu-ragu untuk menjadikan klan surgawi musuhnya? Ekspresi lelaki tua itu berubah. Apakah ini tidak mungkin? Peluang macam apa yang bisa ada di tempat seperti itu? Wanita itu dia berkata dengan tenang. Hal mustahil apa yang bisa terjadi di dunia ini? Faktanya yang disebut peluang itu mungkin bukan kemungkinan. Iwagura mungkin peluang klan Komodonya. Dia mengingat Saroye, putranya Iwagura. Dia juga salah satu pewaris dari klan Komodo dan sepertinya dia bertindak begitu benar. Wanita itu menyipitkan matanya. Karena Iwagura mendukung Saroye, maka itu mungkin ada hubungan dengan Saroye. Saat ini jika Anda memikirkan yang dapat mewarisi klan Komodo di masa depan, bukankah itu lebih masuk akal? Mendengar itu, pria tua itu berkata sambil berpikir, maksud Tuan, pemimpin kerajaan adalah klan Komodo dan ujian Saroye adalah klan binatang, dan agar putranya mau mewarisi klan binatang Komodo, dia bersikeras menjadi musuh klan surgawi kita? Pikirkan tentang hal ini. Lelaki tua itu benar-benar tercengang. Ya, itulah alasannya. Kalau dikaitkan dengan apakah anaknya bisa mewarisi klan Komodo, maka apapun yang dilakukan Iwagura akan dapat dijelaskan. Dalam hal ini, Iwagura hanya berpura-pura menjadi kuat. Bagaimana dia bisa menggunakan seluruh kelompok etnis untuk menjadi musuh klan surgawi saya hanya karena urusan putranya? Namun menurut mereka ini juga alasan pertama. Jika Iwagura melakukan ini tidak untuk anaknya agar mendapatkan warisan, maka pasti di bidang bintang selatan yang kecil itu pasti ada sebuah kekuatan kuno atau kekuatan besar yang bahkan lebih kuat daripada klan surgawi kita, sehingga Iwagura mengambil langkah ini. Scene berpindah saat ini di alam Buddha Matahari yang Agung. Terlihat Pajra Arhat bermata 8 juga telah kembali ke gua biksu suci yang agung. Dia pun langsung melaporkan semua yang terjadi sebelumnya kepada Tuan Biksu Suci yang Agung. Tuan Biksu Suci yang Agung itu adalah klan Komodo. Biksu Suci itu berpikir dan menyipitkan matanya sambil terus berpikir mendengar semua berita dari mulut Pajra Arhat bermata 8. Pajra Arhat bermata 8 memandang Iwagura itu terlalu lancang, dan dia sama sekali tidak menganggap alam Buddha Matahari yang Agung kita dengan serius. Oke, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Biksu Suci yang Agung mencibir. Pajra Arhat bermata 8 segera menutup mulutnya. Menurut apa yang kamu katakan, pemimpin kerajaan mayat dari klan surgawi juga dimusnahkan oleh Saroye. Maka tidak apa-apa, selama klan Komodo tidak secara khusus menargetkan gurunya, maka dia akan masih lega, dan yang paling dia khawatirkan adalah hubungannya dengan Sinantian akan terungkap. Tuan, bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Kata Pajra Arhat bermata 8, dia berkata dengan depresi. Biksu Agung yang suci mencibir. Lupakan, bagaimanapun kita bisa melupakannya. Dia menyipitkan matanya. Tapi bagaimanapun juga klan Komodo bukanlah hal yang sepele. Kita tidak boleh gegabah dan kita tidak boleh menjadi musuh. Namun awasi saja Saroye itu. Jika ada kesempatan, bunuh saja dia secara langsung. Dan itu juga tergantung prospeknya di masa depan. Mari kita lihat saja apakah Iwagura itu bisa menjadi sombong di masa depan. Tapi masalah ini perlu disembunyikan agar tidak ada orang luar yang bisa mendeteksinya. Yah, baik Tuan, kata Pajra Arhat bermata 8. Dia berkata dengan gembira. Kalau begitu, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah jangan khawatirkan dulu. Biksu Suci Agung mencibir. Segera setelah Sinantian meninggal, itu akan terlalu jelas bahwa sesuatu terjadi pada mereka. Setelah periode ini, maka Anda dapat menemukan kesempatan untuk secara diam-diam memindahkan semua kehidupan di bidang bintang selatan yang telah dimusnahkan, dan kemudian semua jiwa mereka akan diekstraksi dan dikorbankan, lalu dibawa kembali ke tuanku. Ya, baik tuanku, aku akan melakukannya tanpa ada yang menyadarinya, kata Pajra Arhat bermata 8. Dia buru-buru memberi hormat.